Halo, selamat siang. Pada siang ini menggunakan kesempatan ini saya mencoba berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman ya tentang bagaimana cara menulis sebuah karya tulis atau tugas akhir bagi mahasiswa-mahasiswa yang eh, saat ini lagi bingung dan galau ya untuk membuat tugas akhirnya. Mengapa saya membuat video ini? Karena saya beberapa kali bertanya kepada teman-teman apakah sudah selesai. Mereka selalu menjawab ya sudah selesai mata kuliah, tinggal skripsi saja lagi, tinggal tugas akhir saja lagi. Dan ini jamak sekali jawaban seperti ini kita dengar, padahal kita tahu bahwa jika seseorang mengambil S1 itu dia 4 tahun, semester 8 itu sudah harus wisuda dan harus selesai. Tapi kalau kita amati faktanya, bagaimana dia bisa tepat waktu? Karena schedule daripada pembuatan tugas akhir ini sering miss ya di mereka. Kita tidak bisa menyalahkan para mahasiswa juga, karena mungkin para mentor mereka juga belum memberikan secara maksimal ya bagaimana cara membuat karya tulis dan tugas akhir ya. Untuk kali ini saya hanya akan berbagi pengalaman. Ini hanya sederhana ya. Jika ini bermanfaat, silahkan dikembangkan lagi ya. Tetapi jika tidak, ya abaikan saja ya. Karena ini tidak berdasarkan riset, tidak berdasarkan penelitian, tetapi hanya berdasarkan pengalaman saya bagaimana membuat sebuah karya tulis. Nah, biasanya para mahasiswa itu kan kebingungan kalau dia mau membuat karya tulis itu mulainya dari mana ya, apa yang harus dilakukan. Nah, banyak kelas-kelas yang mengajarkan mereka bahwa jika Anda mau membuat suatu penelitian, maka Anda harus melakukan satu observasi atau pengamatan ya bla bla bla. Nah, itu tidak salah karena itu memang benar, tetapi bagaimana operasional teknisnya sehingga mereka bisa melakukan itu yang sering tidak dicontohkan secara spesifik. Untuk itu saya akan mencoba memberikan satu gambaran. Anggaplah saya seorang anak kos, saya mahasiswa di perguruan tinggi dan saya kos ya. Kemudian saat saya baring-baring di kos saya, tentu saya akan banyak yang saya lihat apa yang ada di kos saya itu. Misalnya saya melihat langit-langit, saya melihat buku-buku, saya melihat rak, saya melihat lantai yang bersih, saya melihat lantai yang kotor, kebersihan kos, kos yang kotor, penghuni kos, jumlah kamar kos, listrik, magic jar, dan kadang-kadang di dalam kamar kos juga ada kompornya ya karena masak sendiri, ada macam-macam. Nah, caranya bagaimana? Coba di list semua kata yang bisa ditulis, yang bisa dilihat dari situasi kos, baik di dalam kamar kos maupun lingkungan kos Anda tersebut. Misalnya Anda menulis penghuni kos, prestasi mereka, terus kuliah di mana, dan lain-lain. Setelah Anda list itu, unlimited ya jumlahnya, terserah Anda semampu dan sebanyak Anda. Anda coba keluarkan dua kata ya, dua kata. Misalnya Anda melihat kebersihan. Kebersihan itu Anda keluarkan dari list Anda, kemudian Anda cari lagi satu kata yang kira-kira menurut Anda memiliki keterkaitan ya. Misalnya prestasi penghuni kos, prestasi kuliahnya atau prestasi akademik penghuni kos. Berarti Anda dapat dua kata, yaitu kata kebersihan kos, dua kata ya, dua hal ya, kebersihan dengan prestasi. Prestasi siapa? Tentu saja prestasi penghuni kos. Karena itu
Anda bisa mengeluarkan kata kebersihan kos dengan prestasi penghuni kos. Anda kembangkan ya dari kata kebersihan dengan kata prestasi. Kebersihannya adalah kebersihan kos dan prestasinya prestasi penghuni kos. Berarti Anda memiliki dua variabel. Nah, menurut Anda variabel ini tentu satu akan saling berhubungan, dua saling mempengaruhi, yang ketiga saling memberikan satu perbedaan. Nah, berarti kalau Anda bertanya dalam hati Anda antara kata bersih dengan kata prestasi, apakah karena bersih maka orang itu berprestasi, ataukah karena berprestasi maka dia bersih? Di situ nanti Anda akan belajar tentang variabel. Jadi variabel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Nah, itu nanti Anda akan tahu dependen atau independen variabel. Karena banyak ditanya variabel mereka nggak tahu. Dan syarat sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi minimal kan dua variabel. Kita bicara ini skripsi yang ada hipotesisnya nanti ya. Jadi yang mempengaruhi orang itu berprestasi itu kebersihankah ataukah prestasilah yang membuat orang itu bersih kamarnya? Itu jadi pertanyaan Anda ya. Nah, setelah Anda keluarkan kata kebersihan kos dengan prestasi penghuni kos, maka Anda minimal tiga magic words, tiga kata-kata magic ya yang bisa Anda pasangkan. Yang pertama, Anda pasangkan kata pengaruh. Yang kedua, kata perbandingan. Yang ketiga, kata hubungan. Ya. Nah, jadi jika Anda menggunakan kata pengaruh, maka Anda membuat sebuah formulasi. Ini Anda tergantung kemampuan Anda ya di dalam membuatnya. Misalnya Anda membuat pengaruh kebersihan kamar kos terhadap tingkat prestasi penghuni kos bla bla bla. Atau kalau Anda menggunakan kata perbedaan, maka perbedaan prestasi antara perbedaan prestasi penghuni kos yang kamarnya bersih dan yang tidak bersih atau kotor. Titik-titik Anda lanjutin, Anda kembangkan sendiri. Atau yang ketiga, hubungan atau korelasi antara kebersihan kamar kos dengan prestasi penghuninya. Setelah Anda bisa memasangkan itu, maka Anda coba merenungkan, apa benar jika kamar itu bersih berpengaruh terhadap prestasi penghuninya? Jika jawabannya ya, maka itu tidak layak Anda teliti, jangan dilanjutkan. Anda harus cari variabel lain, kata-kata lain, hal-hal yang lain. Tetapi jika belum tentu, maka itu boleh Anda lanjutkan. Demikian juga jika apakah ada hubungan antara kebersihan kamar dengan prestasi. Jika jawabannya iya, jangan dilanjutkan. Tetapi jika belum tentu, silakan dilanjutkan. Begitu juga tentang perbedaan. Apakah ada perbedaan prestasi antara penghuni yang kamarnya bersih dengan yang kotor? Jika langsung bisa Anda jawab, Anda tidak perlu. Saya ilustrasikan antara misalnya kenyang dengan makan. Misalnya apakah ada pengaruh rasa kenyang kalau jika orang makan? Jika jawabannya ya, nggak perlu dilanjutkan karena itu tidak layak diteliti. Tetapi jika belum tentu, silakan Anda lanjutkan. Ini hanya gambaran ya, hanya ilustrasi. Nah, tadi setelah Anda bisa membuat menggunakan 3 magic word tadi, maka Anda tinggal membuat pertanyaan sederhana. Anda cukup menambahkan kata apakah ya. Jadi kalau tadi pengaruh kebersihan terhadap tingkat prestasi penghuninya, maka Anda bertanya apakah ada pengaruh tingkat kebersihan kamar kos terhadap prestasi penghuni kos, titik-titik. Jika tadi Anda menggunakan hubungan, maka Anda menggunakan kata apakah ada hubungan prestasi kamar kos yang bersih dengan prestasi penghuninya. Ini secontoh ya. Jika Anda menggunakan kata komparasi, maka apakah ada perbedaan prestasi antara yang kamarnya bersih dengan yang kotor?
Dengan tiga itu, maka Anda sudah bisa memilih rumus-rumus statistik untuk mencari koefisien dan lain-lainnya nanti rangkaian selanjutnya. Nah, terhadap pertanyaan itu, maka hanya ada dua kemungkinan. Maka kemungkinan yang pertama itu adalah ada pengaruh tingkat kebersihan kamar kos terhadap prestasi penghuninya. Itu kita sebut dengan hipotesis alternatif. Tapi kemungkinan yang kedua, tidak ada pengaruh kebersihan kamar kos terhadap prestasi penghuninya. Itu hipotesis nol. Begitu juga yang korelasi dan hubungan. Apakah ada hubungan? Maka jawabannya dugaan sementara atas pertanyaan itu adalah tidak ada hubungan antara kebersihan kamar kos terhadap prestasi penghuninya. Yang berikutnya, dugaan berikutnya ada hubungan antara kebersihan kamar kos dengan prestasi penghuninya. Itu. Kemudian yang berikutnya juga sama. Jadi dengan demikian kita sudah dapat judul, tahu variabel dan independen variabel, tahu rumusan sederhana masalah, dan sudah merumuskan hipotesis. Nah, tugas daripada penelitian itu untuk menjawab hipotesis ini. Oleh karena itu, nanti Anda membuat instrumen penelitiannya, Anda buat instrumen kuesionernya atau apanya, data-datanya, primer, sekunder, dan lain-lain. Kemudian Anda masukkan ke dalam rumus. Yang disebut ada pengaruh itu seperti apa, yang disebut ada hubungan itu seperti apa, koefisiennya, yang disebut dengan ada perbedaan itu seperti apa. Nah, rumus-rumus statistiknya sudah baku, koefisien-koefisiennya sudah baku, kemudian degree of freedom dan tingkat kebebasannya itu sudah ada, dan tingkat signifikannya juga Anda sudah tahu. Nah, jadi tujuan penelitiannya aja Anda sudah bisa rumuskan. Nah, tujuannya apa? Jika ingin berprestasi, misalnya kan, berarti harus mencari kamar-kamar kos yang bersih, supaya enak orang dan seterusnya. Nah, dari situ Anda tinggal melakukan riset, melakukan eksperimen, kelompok eksperimen dan kontrol. Kalau itu perbedaan ya, jika yang lain-lain Anda lakukan, Anda cari landasan teoritis, soal kos, soal kebersihan, dan lain-lain, Anda cari. Kemudian nanti setelah Anda lakukan, mendapatkan instrumen untuk mendapatkan penelitian itu, Anda uji validitasnya, uji reliabilitasnya, dan lain-lain. Kemudian nanti Anda masukkan rumus, Anda menemukan koefisien. Setelah Anda temukan, maka akhirnya Anda berkesimpulan. Untuk misalnya Anda judul yang pertama itu tadi, ternyata ada pengaruh antara prestasi belajar mahasiswa yang kamarnya bersih dengan yang tidak. Sampel dan populasinya Anda buatlah rumus minimal sampel dan lain, itu ada semua di dalam buku-buku statistik dan riset. Anda cari saja di situ ya. Berarti ada. Kalau ada, berarti Anda menerima hipotesis alternatif, Anda menolak hipotesis nol. Lalu kesimpulan dan sarannya seperti apa? Jika ternyata itu ada pengaruh, maka Anda harus menyarankan orang-orang yang mau belajar, mau kuliah jauh dari orang tua, mencari tempat kos, jika ingin prestasinya bagus, tenang belajar dan lain-lain, harus mencari tempat kos yang bersih, ya kan? Nah, kemudian lingkungannya bersih. Kemudian bagi para pemilik kos, Anda bisa menyarankan agar mereka memperbaiki lingkungan kosnya, tempat kos supaya nyaman dihuni, supaya para mahasiswa yang ada di situ memiliki prestasi belajar yang baik. Nah, itu satu contoh ya. Dengan demikian, yang lain juga seperti itu. Kalau ternyata ada hubungan, maka terima hipotesis alternatif, tolak hipotesis nol. Dan kesimpulan dan sarannya Anda kembangkan sendiri ya. Jadi ini sekilas saya memberi gambaran. Sebenarnya membuat penulisan tugas akhir yang memiliki hipotesis itu tidaklah terlalu sulit, asal Anda mengerti metodologi riset dan statistiknya, khususnya untuk tugas-tugas akhir yang hanya sekedar tugas ya, yang tidak ada lanjutan mau untuk apa ya. Kemudian Anda belajar berpikir ilmiah dan berargumentasi. Mengapa Anda harus saya menyarankan menggunakan ilmu-ilmu statistik? Karena statistik itu adalah sarana untuk mempermudah mengambil keputusan ya. Gitu. Nah, dari cara-cara yang saya sampaikan itu ternyata kan tidak terlalu sulit.
dan beribu-ribu judul bisa Anda buat di dalam satu minggu. Dalam satu hari pun Anda bisa membuat banyak sekali judul-judul dengan Magic Quote itu. Untuk sementara ini adalah pengantar dan pendahuluan, dan jika Anda ingin tutorial lebih lanjut nanti bisa chat sama saya ya, karena saya cukup berpengalaman di dalam membuat karya tulis buat tugas akhir ya, khususnya yang satu variabel. Kalau 2 variabel dan 3 variabel juga sebenarnya sama metodologinya ya. Jadi setelah kita paham format bakunya, maka selebihnya itu hanyalah aksesoris. Aksesoris misalnya landasan teoritis itu kan aksesoris, dan kemampuan berargumen seseorang ya. Kemampuan berargumen seorang mahasiswa. Oke, selamat mencoba. Silahkan digali lebih detail lagi, lebih komprehensif lagi dari gambaran yang saya sudah sampaikan. Untuk video-video berikutnya saya juga akan mencoba menyampaikan bagaimana dasar-dasar belajar bahasa Inggris yang fundamental ya, yang paham dia berlaku umum. Ketika orang tidak bisa, memang itu karena kemampuan orangnya ya, bukan karena pengajarannya. Demikian juga penulisan skripsi yang berbasis hipotesis juga seperti itu ya. Kalau tidak bisa itu bukan karena fundamental, tetapi memang karena orangnya ya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.